Assalamualaikum, kali ini kita mau ngepulang lagi bareng sniper kita Om Waris. Satu ekor ikan nila terlihat dan langsung ditembak. Tepat sasaran. Ikan nila berusaha memberontak dan berusaha untuk melepaskan diri, tapi gagal karena peluru sudah sangat dalam, bahkan menembus sampai ke tanah di bawah sungai. Sudah diusahakan untuk ditarik ke atas langsung, tapi sayang disayang, saking kuatnya menancapnya pelurunya tidak bisa ditarik sama sekali, dan akhirnya saya harus turun untuk mencabut peluru dari senapan ikannya. Akhirnya kamera kita taruh dulu ya, kita turun dulu ke sungai. Dan ini dia hasilnya. Ikan nila besar berbuntut merah, mantap. Om Waris langsung melanjutkan berburu ikan yang lain. Ayo, ini adalah spot sejuta umat. Kita biasa mancing di sini, nyari tutut di sini, dan juga nembak ikan di sini. Dan tidak habis-habis, ada terus. Pada cuman sungai kecil saja di pinggir jalan. Terlihat Om Waris dengan tenang menunggu ikan supaya nongol. Dan di sini banyak banget ya ikan sepat, cuman tidak menjadi target buruan kita karena kecil-kecil. Satu ekor ikan nila terlihat nongol. Coba langsung di shoot, dan kali ini gagal. Nah, begitulah emang nembak ikan tidak semudah itu. Ikan terlihat dekat banget di permukaan, padahal itu dalam banget. Dan karena visibilitas kita ya di udara dengan di air itu sangat berbeda ya. Jadi seolah-olah ikan itu gampang ditembak, tapi sebenarnya susah karena dalam. Tidak seperti yang terlihat di mata kita. Dan beruntungnya peluru dari senapan ikannya tidak tertancap dalam di dalam tanah, jadi nggak usah repot nyapu, langsung digulung saja benangnya dan langsung dicek kondisi pelurunya. Seandainya terjadi lengkungan atau agak bengkok, langsung dirapikan atau diluruskan supaya target tetap bagus. Langsung tembak yang berikutnya. Dan ini kita lihat coba apakah targetnya dapat. Dan ternyata zong alias gagal. Akhirnya kita pindah lagi di spot yang pertama tadi. Walaupun di sini sungainya kecil dan sempit, tapi potensinya sangat besar. Saat hari-hari biasa sepi pemancing, di sini ikan nila, ikan gabus banyak banget nongol. Kadang-kadang di satu waktu saya lihat ke sini ada ikan nila 3 nongol besar-besar, dan juga ikan gabus 4-5 ekor sedang mencari buruan di sini. Saat-saat sepi biasanya ikan gabus banyak nongol di daerah pinggir-pinggiran tembok itu dan juga di dekat kayu. Dia bersembunyi dan nongolnya pelan-pelan. Jika lihat manusia langsung berusaha kabur. Mungkin malu dia. Tapi kalau ikan nila dia lebih pemberani, lebih sering nongol. Seekor ikan gabus mulai terlihat dan langsung didor. Alhamdulillah dapat ini. Dengan cepat benang langsung ditarik dan ikan mulai terlihat. Alhamdulillah ukurannya lumayan, bisa untuk digoreng. Ikan seukuran ini termasuk masih sedang ya, kurang lebih sekitar 3 jari saya. Lumayan ini mah ya, kira-kira sekilo isi 6-8. Setelah pelurunya yang berbentuk panah dilepaskan, ini dia ikannya sudah tergolek lemas dan siap menjadi mangsa saya.
Ikan langsung kita masukkan ke dalam plastik resek ya, biar aman dan tidak dimakan kucing. Karena sering terjadi peristiwa seperti itu saat Om Waris menembak ikan. Udah dapat banyak, ditaruh di dalam plastik, digondol kucing. Aduh. Dan karena sudah jarang ikan terlihat, maka kita berpindah ke proyek jalan tol. Nah ini di galian-galian ini dulunya adalah danau ya, dan dirapikan, dipasangi batu yang tersusun rapi di dalam bronjong. Terlihat seekor ikan gabus dan langsung disiapkan tembakannya. Sikat. Dari jarak lebih dari 10 meter ternyata tembakannya sangat akurat menghantam ikan dengan sempurna. Luar biasa di sniper kita ini, karena menembak ikan tidaklah mudah ya, apalagi dengan berbagai macam rintangan. Ini langsung telak kena air. Ikan gabus terlihat meloncat-loncat memberontak, tapi benang sangat kuat, jadi akhirnya dia juga tertangkap. Benang langsung digulung biar ikan segera bisa dibawa naik ke darat. Awalnya sama sniper kita ini dikiranya ikan lele karena pergerakannya tenang di dalam air. Nggak taunya emang bukan, itu adalah ikan gabus tuh. Terlihat karena bagian bawahnya itu berwarna putih. Ikan langsung dibawa ke darat supaya aman. Alhamdulillah, ikan udah lemes banget ini. Mungkin dia udah lama nggak makan di sini karena tempat ini baru dibangun yang nggak ada sumber makanan. Mungkin setelah tempat ini besoknya diisi air lagi, semoga saja ikannya sudah banyak lagi dan bisa untuk nembak ikan dan mancing di sini. Di daerah sini sebenarnya banyak potensi tempat berburu ikan. Danau-danau banyak, ada yang kecil, ada yang gede. Bahkan di depannya danau ini, di sampingnya sebelah kanan ini, ada galian tanah yang dalam dan itu ikannya juga banyak. Kita lepaskan dulu ikannya dari jarum peluru dan lumayan ikannya ini bisa untuk makan sore. Mantap. Dan di sini ada bekas tanah galian ya, di samping tempat menembak ikan gabus tadi. Di sini ada ikan gabus besar tapi sedang membawa anaknya yang masih kecil. Mau ditembak, akhirnya enggak jadi guys, karena kasihan anak-anaknya nanti mudah diserang oleh mangsa. Dan ini merupakan kode etik dari seorang pemburu ikan. Jika ada ikan membawa anakannya, maka tidak jadi diburu. Luar biasa. Dan akhirnya kita kembali ke spot yang pertama ya. Ada ikan nila nongol lagi, tapi agak malu-malu, kadang naik kadang turun, jadi kita belum berani untuk menembaknya. Dan akhirnya setelah beberapa waktu dia nongol dengan sempurna di tempat yang aman untuk ditembak. Langsung di-shoot saja. Terlihat benang dari pelurunya tertarik, berarti ikan terkena. Alhamdulillah. Pelan-pelan benang dari senapannya ditarik ke atas ya. Lumayan, satu ekor ikan nila kembali masuk ke dalam kantong plastik kita. Walaupun cuma mendapatkan 4 ekor ikan, kami sudah sangat senang karena ya itulah namanya berburu ya, kadang dapat kadang enggak, kadang banyak kadang sedikit, itu hal biasa. Yang penting bisa berkumpul bercengkarama dengan teman sahabat, itu yang luar biasa ya kan. Kita cukupkan berburunya, kita langsung pulang
Semoga saja penonton senang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.